Tips memuaskan suami diranjang. Sebagai seorang istri, sudah seharusnya kita ini bisa melayani suami kita dengan sebaik-baiknya. Dan pastinya dengan pelayanan kita bisa membuat suami kita puas. Dan ini ada beberapa tips dari saya yang mungkin bunda-bunda bisa praktekkan supaya bisa memuaskan suami kita diranjang. Tips yang pertama, jadilah istri yang lebih mendominasi. Yang artinya, jadilah istri yang agresif dan lebih aktif ketika kamu dan suami lagi bermesraan di ranjang. Jangan menjadi istri yang kaku, yang diam, seperti kanebo kering, yang menerima apa adanya aja. Karena suamimu, dia akan merasa terpuaskan, dan dia akan merasa tertantang jika seorang istri lebih dominan di ranjang. Dan yang kedua, jadilah istri yang inisiatif. 7 dari 10 laki-laki sangat senang dan sangat bangga ketika melihat istrinya lebih berinisiatif di ranjang. Maksudnya di sini adalah bundalah yang harus berinisiatif untuk memulai. Jangan malu dan jangan gengsi untuk mengajak suamimu duluan. Dan jadilah seorang istri yang berinisiatif, memulai dengan gaya dan mengganti gaya. Tahu sendirilah ya, gak usah dijelaskan lebih detail. Dan ketiga, setelah kalian selesai bermesraan, jangan lupa tanyakan kepada suamimu, apakah dia puas dengan pelayananmu. Ambilkan dia segelas air minum dan berikan dia minum. Dan katakan padanya, terima kasih ya sayang, kamu itu suami yang hebat. Percayalah, ketika kamu mengucapkannya, dia akan merasa dia itu adalah laki-laki superhero buatmu. Dan yang terakhir, bangun komunikasi. Berbicaralah sebentar dengan suamimu sebelum suamimu tertidur pulas. Selamat mencoba ya ibu-ibu semua, dan jangan lupa cobanya sama suami, jangan sama suami. 7 cara balas dendam yang elegan yang bisa kamu lakukan tanpa menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, tapi tetap memberikan efek yang paling kuat. Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bisa naik level tanpa mereka. Cara yang pertama adalah perbaiki dirimu diam-diam. Balas dendam yang paling berkelas adalah dengan berkembang tanpa ribut. Dan orang yang meremehkanmu akan kaget melihat dirimu dengan versi yang lebih baik. Cara yang kedua, fokus pada ketenangan. Tidak semua serangan harus kamu balas. Perkataan kasar dengan perkataan kasar, caci maki dengan caci maki, hinaan dengan hinaan. Tidak. Saat kamu bisa tetap diam dan tenang, kamu sedang menunjukkan bahwa mereka tidak berkelas sama sekali. Cara yang ketiga, sukseskan hidupmu, biarkan pencapaianmu yang berbicara pada mereka, dan jadikan musuh-musuhmu nantinya yang akan menonton kesuksesanmu. Cara yang keempat, tetap sopan, tapi jaga jarak. Sopan bukan berarti lemah, kamu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak selevel dengan mereka. Cara yang kelima, upgrade lingkungan pertemanan. Bertemanlah dengan orang-orang yang menghargaimu. Dan yang keenam, rawat dirimu, luar dan dalam. Berkembang secara mental, fisik, dan penampilan akan membuatmu menjadi orang yang tidak gampang disentuh. Dan yang terakhir, jangan memberikan mereka akses lagi. Karena cara ini adalah cara yang paling berkelas untuk tidak memberikan mereka kesempatan kembali untuk melukai kamu. Bukan istri yang cantik yang bisa bikin suami tambah sayang, tapi istri yang seperti ini yang bisa bikin suaminya tambah sayang. Yang pertama, istri yang ngobrolnya itu enak. Dia sering mendengar suaminya, dia sering mengajak suaminya mengobrol, dan selalu menanyakan kabar suaminya. Karena ini bisa membuat suaminya merasa diperhatikan. Terus yang kedua, istri yang suka memuji dan berterima kasih kepada suaminya. Kalau suami bantu-bantu, dia selalu ucapkan terima kasih. Kalau suaminya pulang bekerja, dia selalu puji suaminya. Dia selalu semangatin suaminya. Karena ucapan terima kasih dan pujian kecil dari seorang istri itu bisa menenangkan hati seorang suami. Dan yang ketiga, istri yang tetap merawat dirinya. Dia tidak berpenampilan menor, dia tidak harus dandan berlebihan, tapi dia cukup rapi, wangi di depan suaminya. Karena dia tahu, suami suka melihat istrinya kalau penampilannya bersih dan segar. Dan yang keempat, istri yang selalu mendukung dan mensupport suaminya. Apapun rencana suaminya, dia selalu ada untuk menyemangati dan mendukung suaminya. Dan yang kelima, istri yang selalu memeluk, mencium suaminya. Dan yang keenam, istri yang tidak terlalu mengekang suaminya. Dia mengasih ruang kepada suaminya karena dia tahu dan dia percaya kepada suaminya. Dan yang ketujuh, istri yang tenang. Kalau ada masalah, dia selalu bawa diam dan tenang dulu, dan ketika nanti suasana sudah kondusif, baru dia mencoba bicara.
Dia tidak pernah emosinya meledak-ledak. Dia tahu bagaimana caranya membuat rumah terasa hangat, membuat rumah menjadi tempat yang nyaman buat suaminya. Istri yang seperti ini, suaminya bakalan betah dan suaminya selalu pengen cepat-cepat pulang ke rumah ketika dia sedang bekerja. Bagi suami istri, agar istrinya cepat hamil, kalian para pejuang garis 2, kalian wajib tahu makanan apa aja dan gaya seperti apa aja yang harus dilakukan supaya cepat hamil. Benar, kematian dan kelahiran itu adalah mutlak kuasa Tuhan. Tapi sebagai manusia, tidak ada salahnya kan kita berikhtiar dengan berjuang dan berusaha. Bukankah doa tanpa usaha dan usaha tanpa doa adalah suatu kesombongan dan kesia-siaan, bukan? Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya ya. Yang pertama, perbanyak mengkonsumsi telur rebus. Yang kedua, air kelapa. Yang ketiga, banyak makan ikan laut. Dan yang keempat, perbanyak makan buah alpukat. Dan yang keenam, perbanyak mengkonsumsi tauge atau kecambah. Dan terkhusus untuk laki-laki, kalau boleh makan tauge dan kecambahnya itu adalah dalam keadaan mentah. Dan yang keenam, perbanyak makan kacang-kacangan. Yang ketujuh, perbanyak konsumsi sayur bayam. Dan yang kedelapan, perbanyak makan buah semangka. Dan yang terakhir, minyak zaitun. Makanan ini dikonsumsi bersamaan oleh si istri dan si suami. Dan untuk tips gaya diranjang, ketika berhubungan, istri posisinya berada di bawah dengan mengangkat kedua kaki dan ditopang oleh panggul atau bisa dibantu ganjal dengan bantal. Dan setelah selesai berhubungan, wanitanya jangan langsung berdiri, tunggu hingga 10 menit dalam keadaan tergeletak. Dan setelah itu, suami dan istri wajib berdoa bersama. Doakan apa yang baru saja kalian kerjakan. Dan jangan lupa selalu kerjakan apa yang kalian doakan. Imani, percaya, Tuhan akan memberkati kalian dengan keturunan yang lucu. 7 jurus yang bisa dilakukan seorang istri untuk membuat suaminya bergairah. Bagi semua pasangan suami istri di dunia ini, tentulah mereka menginginkan hubungan yang harmonis. Jadi istri-istri, kalian jangan sungkan, kalian jangan malu-malu untuk mengekspresikan rasa sayang dan rasa cinta kalian kepada suami. Buatlah suamimu merasa bahwa dia sangat beruntung mempunyai istri sepertimu dengan cara membangkitkan gairahnya setiap saat. Karena sebaik-baiknya istri adalah istri yang bisa menjaga kobaran asmaranya tetap menyala. Karena semakin suamimu bergairah, maka hatinya semakin berbahagia dan dia akan semakin tenang dan pastinya rezekinya akan semakin lancar. Jurus yang pertama, buat dirimu tetap wangi, jaga kebersihan dan jaga penampilan di depan suami. Karena laki-laki sangat suka dengan wanita yang bersih, rapi dan wangi. Yang kedua, dandan yang cantik. Jangan pas keluar rumah aja baru kamu berdandan dengan cantik. Perhatikan pakaian yang kamu pakai. Janganlah pakai daster 24 jam di rumah. Itu akan membuat suamimu bosan. Yang ketiga, setiap tidur dengan suamimu, usahakanlah pakai pakaian yang seksi ataupun pakaian yang transparan. Suamimu pasti sangat suka. Yang keempat, selalu melemparkan senyuman yang tulus kepada suamimu. Yang kelima, jadilah istri yang agresif, tiba-tiba tanpa alasan memeluk dan mencium suamimu. Yang keenam, berikan pijatan yang lembut dan mesra pada suamimu tanpa harus ia minta. Dan yang ketujuh, sering bisikkan di telinganya, "Aku mencintaimu." Yakinlah, suamimu pasti akan klepek-klepek dan dia pengen dekat-dekat terus sama suami kita. Masih meminta kita istrinya ini memenuhi kebutuhannya di ranjang. Kita sudah sepatutnya masih mensyukuri itu. Justru yang bahaya itu ketika suami kita sudah dingin. Dia sudah tidak peduli dan dia sudah tidak meminta kita sebagai istrinya untuk melayani kebutuhannya di ranjang. Benar kan? Jadi sudah seharusnya ketika suami kita meminta kita untuk melayaninya, kita melayani dia dengan baik. Bukan justru ogah-ogahan, bukan justru menghindari dia, bukan justru menolak dengan 1001 alasan. Jangan sampai ketika suami kita tidak butuh kita lagi, dan jangan sampai ketika dia sudah mencoba mencari kenyamanan di luar rumah, di situ kita baru menyadari sikap kita terhadap suami kita. Jadi jangan berbuat sebelum semuanya terlambat. Laki-laki itu simpel kok bunda, penuhi aja makanannya dengan baik. Makanan laki-laki itu hanya ada 2,
makanan jasmani, dan makanan biologis. Gini loh ibaratnya bun, hanya orang yang lapar yang tidak bisa mengendalikan diri dan menahan seleranya. Maksudnya gini nih, contoh ya, kita sudah makan dan kita sudah kenyang. Tiba-tiba lewat tukang bakso, teng 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 teng. Pasti sepintas kita mikir, wah enak tuh malam-malam makan bakso. Tapi karena posisi kita pada saat itu masih kenyang, jadi otomatis kita lebih bisa menahan selera dan lebih bisa mengendalikan diri kita. Ah besok-besok aja lah, toh juga aku udah makan, aku udah kenyang, kan gitu. Tapi coba misalkan orang yang kelaparan, tiba-tiba lewat tukang bakso. Tanpa mikir, dia langsung manggil tuh tukang bakso, dia pasti lari menghampiri si tukang bakso tersebut. Dia membeli dan dia menikmati bakso tersebut. Karena apa? Karena posisi dia pada saat itu lapar. Jadi dia butuh makan. Nah, begitu juga lah suami kita bunda. Kalau dia kebutuhan makanan biologisnya di rumah sudah tercukupi, sekalipun ada peluang dan godaan di luaran sana, karena makanan biologisnya di rumah tercukupi dengan baik dan dia kenyang, maka dia akan bisa lebih berpikir sehat dan dia lebih bisa mengendalikan dirinya. Berbeda dengan suami yang kelaparan, yang kebutuhan makanan biologisnya tidak tercukupi. Jadi bunda-bunda, jaga rumah tangga kita ya dari godaan-godaan yang mungkin bisa terjadi di luaran sana. Ingat loh, yang dilayani dengan baik saja dan yang kebutuhannya terpenuhi dengan baik masih bisa berselingkeh. Apalagi yang tidak sama sekali.